Apakah kari ini rasanya sudah sempurna atau belum ya? Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita bakal ngerjain catering donasi, kepercayaan dari sahabat Koko Kuliner. Hari ini kita dapat kepercayaan dari Bapak Rizky Gunawan ya, yang ingin melakukan kegiatan sosial, membagikan makanan-makanan ya, dalam rangka berbagi berkat aja dan dalam rangka ucapan syukur ya atas segala kemudahan yang didapat Bapak Rizky dalam kehidupannya. Semoga dengan kegiatan sosial ini Bapak Rizky Gunawan dan keluarga semakin diberkati, berlipat kali ganda, dan segala kebaikannya diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita dapat kepercayaan untuk mengirim makanan ya ke dua panti. Yang pertama ada Panti Asuhan Vicentius Putri sebanyak 175 packs. Yang selanjutnya Panti Jompo Kasih Sayang sebanyak 35 packs. Jadi total makanan yang akan kita buat hari ini adalah 210 porsi atau 210 packs ya. Dengan harga makanan per porsinya 24.000. Jadi total omset yang kita dapatkan dari catering hari ini adalah sebesar 5 juta rupiah teman-teman ya. Luar biasa. Terima kasih gue ucapkan kepada Bapak Gunawan dan keluarganya ya atas kepercayaannya. Dan yang selanjutnya dengan harga Rp24.000 per porsinya, hari ini gue bakal bikin menu simple dan juga enak banget. Gue bakal bikin rice ball ya. Untuk menunya kita bakal bikin nasi kari ayam. Tapi kari ayam gue kali ini sangat beda, sangat mudah dibuat dan pastinya sangat enak ya. Untuk semua resep menu masakan yang akan kita buat hari ini, detailnya ada di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja. Oke, menu hari ini yang pertama ada nasi putih, yang kedua nanti kita kasih lalapan berupa timun slice, selanjutnya ada ayam filet bumbu karinya pastinya dengan sayur-sayuran, dan yang terakhir ada telur rebus ya, satu porsinya kita kasih setengah butir. Oke teman-teman, menu hari ini simple banget dan yang perlu gua buat cuman satu menu, yaitu ayam karinya. Nah nggak usah pakai lama, yuk langsung kita ke dapur, kita bakal nyelesain catering hari ini. Let's go. Kita udah lihat sedikit preparation ya teman-teman semuanya. Preparationnya for sure nggak sulit ya. Cuma motong timun, ngerebus telur ya. Telurnya kita bagi dua karena satu porsinya kita bakal kasih setengah butir telur. Untuk selanjutnya ini semua adalah preparan untuk kita mengerjakan ayam kari. Yang pastinya yang pertama kita punya ayam filet. Ayam filetnya kita pakai full dada. Dadanya kita potong kotak-kotak ya, kecil. Kenapa pakai dada? Biar nanti nilai penyusutannya nggak begitu besar ya. Kalau kita pakai paha dia bakal, kalau kita masak lama atau kita godok, bakal ciut jadi kecil banget ya. Kalau dada kita godok masih mending nggak, seciut-ciutnya nggak separah daging paha ya. Selanjutnya untuk bumbu-bumbunya ini yang udah gua prepare ya. Semuanya tertulis di kolom deskripsi. Ada bawang merah, bawang putih, bombay, dan sayurannya berupa wortel sama kentang yang kita potong diamond ya. Semuanya udah kita prepare dengan baik. Sekarang langsung aja teman-teman kita selesaikan ayam filet bumbu kari kita hari ini. Oke, yang pertama bawang putih, bawang merah ya. Kita masukin dari bawang putihnya terlebih dahulu. Oke, bawang putih wangi.
Bawang merah masuk. Nah, bawang putih, bawang merah udah wangi. Sekarang masuk ke bawang bombay ya. Bawang bombaynya kita nggak ngincer garing ya. Kita ngincer aromanya aja. Kalau kita ngincer garing, masuknya terakhir. Tapi apa namanya, flavor dari bombay ini kurang nampol gitu ya. Oke, kita tumis sampai aroma dari bawang-bawangan ini semuanya keluar. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bawang kita ini udah mulai matang ya, aromanya udah keluar. Terus juga teman-teman bisa lihat warna dari bawangnya juga udah berubah ya. Dan sekarang di saat seperti ini, kita udah boleh masukin dada ayamnya untuk kita tumis-tumis. Oke, teman-teman semuanya, semua ayamnya udah kita masukin ya, sebanyak 16 kilo dan kita bakal tumis-tumis sebentar ya. Kita tumis ya ayamnya sampai dia mencapai tingkat kematangan mungkin seperempat matang lah ya. Jadi kalau udah seperempat matang, warnanya udah mulai putih, baru nanti kita bakal masukin bumbu-bumbunya. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat ini ayam kita udah seperempat matang ya. Warnanya masih nyampur, ada yang masih mentah, ada yang udah mulai matang ya. Nah, di saat seperti ini kita udah bisa masukin bahan-bahan bumbu yang udah kita persiapkan ya. Langsung aja teman-teman. Ini ada chicken powder, gue masukin langsung. Mecin, garam, lada putih halus, minyak wijen, dan yang paling terakhir ini ada bubuk kari kita masukin. Nah, di sini ingredient yang gue pakai semuanya super simple teman-teman ya, nggak ada yang ribet dan semuanya teman-teman pasti bisa bikin di rumah. Gua pribadi ya lebih suka bikin kari itu pakai powder karena menurut gue lebih simpel dan rasanya itu lebih rich. Karena di dalam curry powder yang cukup mahal atau yang premium lah ya, mereka tuh udah punya campuran khusus yang bikin curry mereka jadi wangi, jadi enak ya. Nah, nanti untuk masaknya sendiri tinggal ke teman-teman lagi nih. Apakah teman-teman semuanya mau nanti dibikin pakai santan atau enggak, pakai rempah atau enggak, ya itu kembali ke teman-teman semuanya. Tapi kalau buat gue masak dengan bumbu dan bubuk kari ini aja udah enak banget teman-teman ya. Jadi semua bahan-bahan udah masuk, sekarang kita aduk lagi biar tercampur rata. Nah, teman-teman bisa lihat ya warna dari ayam kari kita, ayam yang udah kita bumbuin dengan bumbu kari ya. Look so premium, aromanya juga lezat banget teman-teman semuanya. Sekarang kita tinggal masukin sayur. Ada wortel, kentang yang udah kita cuci bersih ya, semuanya masuk. Dan yang terakhir kita tinggal nambahin air. Oke, air masukin ya. Kita dibantu sama Bang Mandor, pelan-pelan. Sedikit lagi, sampai kerendam. Oh, udah cukup. Jadi kaldu.
Oke, 200 porsi kari ya kita buat ya. Kuali gua yang berukuran kurang lebih 1 meter lebih ini ya, penuh. Intinya gini aja ya, proses pembuatannya ini cukup lama. Ini bakal kita godok ya, karena kita mau matengin sayurannya, wortel sama kentangnya. Kurang lebih ini bakal kita godok paling cepat 1 jam deh ya. Oke teman-teman semuanya, kita ketemu lagi 1 jam dari sekarang. Oke teman-teman semuanya, udah kita masak kurang lebih selama 1 jam ya ayam kari kita, dan teman-teman semuanya bisa lihat ayam karinya perfectly cook ya, kaldunya kental ya, warna dari karinya juga udah cakep banget ya, dan yang pastinya sayur-sayurannya juga udah harus matang ya. Ini ada kentang sama wortel ya, kita potong tuh ya, udah langsung kepotong, udah mudah banget. Dan sekarang tinggal ke tahap terakhir, kita bakal nyobain apakah kari ini rasanya sudah sempurna atau belum ya. Wow, rasa kari, rempahnya semuanya udah cakep, udah dominan banget. Tapi ini sedikit kurang asin ya, kita tambahin seasoning aja. Hanya sedikit ya seasoning. Iya, kurang lebih ya 50 gram lah. Oke, kita aduk-aduk lagi sebentar. Mantap ya. Ini aroma karinya, rasa dari karinya, terus apa namanya, kekentalan dari si bumbunya, semuanya udah balance banget teman-teman ya. Enak. Bikin kari yang sangat mudah dan enak ya. Nggak perlu giling-giling bumbu, nggak perlu ribet. Oke, udah selesai ya. Kari ayam kita udah beres semuanya. 200 porsi teman-teman. Sekarang udah bisa kita plating ya. Catering kita hari ini simple, cuman memang masak karinya butuh waktu yang agak lebih lama aja. Oke, kita sekarang lanjut ke depan deh untuk nyelesain catering hari ini. Let's go. Oke, teman-teman semuanya, udah beres catering kita hari ini ya. Masih dalam proses pengerjaan sih ya, tapi 210 porsi ya, ini udah 80% pengerjaannya. Seperti yang teman-teman lihat, bahkan ini udah ada yang kita packing ya. Terus untuk menunya sendiri ya, mari kita lihat bareng-bareng dengan harga Rp24.000 per porsinya. Menu yang kita setup hari ini seperti ini. Rice bowl ya, nasinya sekitar 200 sampai 220 gram per porsinya. Setelah itu kita kasih garnish berupa timun 2 slice, ada telur rebus ya 1 porsi setengah butir, dan di sini ada apa namanya, ayam karinya ya. Ayam karinya teman-teman bisa lihat ini look so good, ada kentangnya, ada wortelnya ya. Jadi nggak cuma ngasih makan daging, tapi juga tetap ada seratnya, ada sayur-sayurannya ya. 1 porsinya ini untuk karinya kurang lebih 100 gram teman-teman. Ya pokoknya menu hari ini menu yang simple dan juga enak banget teman-teman. Silakan yang mau dipraktekin di rumah ya, atau yang mau dijadikan ide usaha juga, semoga bermanfaat buat kalian semua. Intinya gini aja, menu kita hari ini gue langsung siap-siap dulu. Kita ketemu lagi di lokasi yang udah gue sebutkan di awal video tadi. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di panti pertama kita, yaitu Panti Lansia Kasih Sayang. Bakal nurunin 35 porsi pertama makanan di sini. Let's go. Oh, mau nganteri makan malam. Iya, Kowili. Oke, sahabat Koko Kuliner semuanya, kita udah sampai di panti asuhan atau lokasi terakhir kita ya, yaitu di Panti Asuhan Vincentius Putri, dan akan nurunin sisa makanan yang sudah kita siapkan hari ini. Halo Ibu Nata, selamat sore. Apa kabarnya? Tuhan berkati. Iya. Ya, ini aja Bu, nih biar aku angkatin. Awas berat ya.
Ya. Tinggal yang terakhir yang ini. Nih. Nggak usah lah. Sudah. Boleh? Terima kasih banyak ya Bu Nata. Semoga makanannya cocok. Oke teman-teman semuanya udah beres, semua catering kita udah selesai kita kerjain, udah kita turunin ya. Yang pastinya gue terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Gunawan sebagai donatur pada video hari ini atas kepercayaannya kepada gue dan tim. Semoga rezeki yang dibagikan, donasi yang dibagikan semuanya boleh bermanfaat bagi kita semua. Yang pastinya juga untuk sahabat Koko Kuliner semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua, bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Tuhan memberkati. Bye.